Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mari siapkan bekal akhirat kita. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Ayo kita berkontribusi dalam program pembangunan Masjid Mutiara Hikmah yang dibina langsung oleh Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Raih pahala umroh setara haji dalam program Umroh I'tikaf Ramadan di tahun 2026. Perjalanan penuh makna, bimbingan penuh ilmu bersama Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Tempat terbatas, daftarkan diri Anda sekarang juga. Jangan lewatkan sensasi umroh full faidah plus daurah fikih hijrah di bulan Syawal tahun 2026 bersama Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Tempat terbatas, daftarkan diri Anda sekarang juga. Ibu-ibu jamaah Majelis Ta'lim Raudhatul Jannah yang saya muliakan karena Allah, hari ini insyaallah kita akan melanjutkan untuk mempelajari kitab Matan Abi Syuja' atau kitab Al-Ghayat wa Takrib, dan kita hari ini insyaallah terakhir kemarin pembahasan sampai waktu yang dilarang salat ya ibu-ibu. Iya ndak? Nggih mboten? Ya. Ya, hari ini insyaallah kita masuk ke faslun baru. Silahkan boleh dibuka. Nanti insyaallah sebelum pukul 9, ini kita sampai jam berapa Ummu Ali? 9:15. Baik. Insyaallah jam 9 lebih 5 menit ya, sebelum pukul 9 insyaallah, sebagaimana janji saya kepada ibu-ibu, alhamdulillah saya diingatkan oleh Ummu Ali. Semoga Allah memudahkan urusan beliau untuk menjelaskan tentang softnya wanita ketika salat. Iya ya. Katanya saya berjanji menjelaskan ini. Begitu ya. Saya minta beliau mengingatkan saya. Ya. Baik, silakan dibuka ibu-ibu halaman 71 bagi yang punya kitab bahasa Arab. Bagi teman-teman seperti biasa, coba tengok kanan kiri depan belakang. Barangkali ada teman kita yang baru datang, boleh diajak bersama-sama. Yuk, bismillah. Coba tengok kanan kiri depan belakang yang kitabnya sejajar ada, kasih ke yang lain, dipinjemi. Yuk, bismillah. Sudah? Dan ini merupakan akhlak para penuntut ilmu. Jadi kita ini sebagai penuntut ilmu bukan hanya belajar dan belajar mengumpulkan berbagai macam wawasan, berbagai macam ilmu, tapi lebih dari itu kita peduli. Ya, kita peduli dengan sesama penuntut ilmu. Baik, nanti anak-anak muda yang ada di sini, ya, kalau memang belum punya kitabnya bisa diunduh PDF-nya, ada di internet. Ya, silahkan dibuka Matan Abu Syuja'. Ya. Baik, kita mulai. Bismillah, nasta'inu billah, kita mohon pertolongan kepada Allah. Faslun. Faslun ini apa yang kayaknya yang ini Masya Allah paham semua. Faslun, apa arti faslun? Oh, kalau yang salama katanya niki pasal baru, yaitu di kitab kuning ya, bab baru. Baik, qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, wa salatul jama'ati sunnatun muakkadatun. Di sini disebutkan oleh muallif, oleh pengarang kitab Matan Ghayatut Takrib, bahwa salat jamaah itu hukumnya sunnah muakkadah. Dan sunnah muakkadah di sini untuk laki-laki dan perempuan, untuk kaum muslimin dan kaum muslimah. Ini hukumnya sunnah muakkadah. Namun untuk kaum laki-laki ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Apa perbedaan pendapatnya? Ada yang mengatakan bagi laki-laki salat berjamaah ini wabil khusus di masjid itu hukumnya wajib. Bagi siapa? Laki-laki. Tetapi para ulama menjelaskan bahwa sunnah muakkadah salat jamaah yang dimaksud adalah karena ketika seseorang salat berjamaah, baik laki-laki yang salat di masjid ataupun perempuan
yang mau sholat di masjid atau di rumahnya, tetapi dia berjamaah bersama anak perempuannya, bersama ibu perempuannya, maka pahalanya tentu lebih banyak. Pahalanya apa, Bu? Lebih banyak. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dari hadis Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah bersabda, salatul jamaah tafdulu salatul faddi bisab'i wa ishrina darajah. Kata Rasulullah apa? Salat jamaah dibandingkan dengan salat sendiri itu pahalanya lebih banyak salat jamaah. Berapa perbedaan antara salat jamaah dan salat sendiri, ibu-ibu? 27 derajat. Jadi teman-teman, ibu-ibu, salat jamaah juga disarankan untuk kaum wanita. Ya, seumpamanya, ibu-ibu di rumah ada anak perempuan 3, ada ibu misalnya. Maka daripada salat sendiri-sendiri, lebih baik salat berjamaah. Laki-laki salatnya di mana berjamaah? Di masjid. Ya. Dan kita tahu bahwa perempuan ketika mau salat di masjid maka dipersilahkan. Ya. Oh ya, mumpung saya ingat, ada fatwa dari Syekh Fauzan. Kayaknya kemarin sempat ditanyakan oleh ibu-ibu. Ada fatwa dari Syekh Fauzan yang saya baca. Syekh Fauzan ini adalah seorang ulama dari Saudi Arabia, tepatnya dari Riyadh, di mana beliau saat ini adalah ulama senior yang fatwa-fatwanya itu banyak didengar. Apa kata beliau ketika ada yang bertanya kepada Syekh Fauzan? Wahai Syekh, kata beliau, ada yang bertanya, bagaimana hukumnya seorang wanita yang salatnya berjamaah di masjid? Ya, kata Syekh Fauzan, ibu-ibu, ini kata beliau, seorang wanita kalau salat di masjid itu kemungkinannya ada 2. Ya. Yang pertama, seorang wanita salat di masjid di belakang imam dengan masih melihat imam. Jadi masih bisa lihat imam dan makmum kaum laki-laki. Kalau bisa masih melihat imam, mungkin tabirnya pendek gitu ya. Maka kata Syekh Fauzan, shaf wanita yang paling afdal adalah di shaf terakhir. Kalau masih bisa melihat bagaimana gerakan makmum kaum laki-laki dan imam. Tetapi ini perlu dicermati ibu-ibu. Tetapi kalau seandainya ada sebuah masjid di mana seorang wanita ketika sholat berjamaah di masjid, dia sudah tidak bisa lagi melihat bentuknya imam. Ya, tidak melihat bentuknya kaum laki-laki bermakmum, mungkin karena tabirnya tinggi. Maka kata Syekh Fauzan, yang paling afdal bagi wanita adalah berada di shaf paling depan. Kenapa? Karena maksudnya penyebab kenapa kok wanita berada di shaf paling belakang sudah hilang, gitu ya. Karena ada tabir itu. Atau kalau di masjid Indonesia kan biasanya, bahkan saya pernah lihat masjid di Yogyakarta, di Masjid Kauman, di daerah Kauman itu salatnya itu udah beda ruang gitu loh. Walaupun masih satu masjid, tapi laki-laki di sebelah sini, perempuannya kalau salat berjamaah pas penuh di sebelahnya, tapi masih berada di belakang shaf laki-laki. Ya, kalau demikian berarti shaf perempuan yang paling utama di depan. Ya, contohnya jangan jauh-jauh di Masjid Pogung Baru. Saya juga pernah waktu itu Bu Reni, kami numpang salat di sini ya, tapi bukan pada hari Rabu. Saya juga nggak ketuk-ketuk rumah Bu Reni sengaja ya. Tapi waktu itu saya salat di sini karena habis dari perjalanan di Jakal, saya bilang kita salat di sini aja di MPB lebih nyaman ya. Ustaz Hanan salat di depan, saya salat sama berjamaah, saya salat di situ. Di MPB ini saya lihat kalau pas lagi salat sitaroh atau tabir hijau mengelilingi untuk shaf wanita, gitu kan ya. Nah, kalau seperti ini tabirnya ibu-ibu, coba lihat di samping kanan ibu-ibu, ini tabirnya ini sudah kita sudah tidak bisa lihat bagaimana makmum laki-laki atau imam laki-laki gerakannya, tapi kita masih mendengar suaranya. Maka kalau kita salat di MPB, shaf wanita terbaik kata Syekh Fauzan adalah di depan. Ya, karena kita sudah tidak bisa lihat. Laki-laki juga sudah nggak bisa lihat. Ya, tertutup. Dan kondisi seperti ini itu lebih baik ibu-ibu. Ya. Kenapa? Karena subhanallah wanita juga bisa terfitnah dengan kaum laki-laki.
Ya, jadi bukan hanya laki-laki yang terfitnah dengan kaum wanita. Coba bayangin kalau tabirnya pendek, ya. Wanita misalnya lagi salat di depannya ada laki-laki, terus ada yang masbuk lewat, laki-laki bule misalnya. Misal bukan warga lokal, ya warga WNA tapi muslim. Mesti nanti bertanya-tanya, sopo to yo buleku ya. Kok nggak pernah masuk sini kok? Nggih mboten eyang. Mesti akan bertanya-tanya dan itu akan mengganggu kehusuan salat. Ya. Jadi kalau hijab itu sebaiknya ahsannya kita tidak melihat ya, tapi kita mendengar suaranya. Ya, kita mendengar suaranya. Baik. Kemudian di sini wa 'alal ma'mumi an yanwiya wal asahhu anha fardun kifayah fi haqqi rijalil muqimin bihaitsu yadharu syi'ariha lamma rawahu Abu Dawud ma min thalathatin fi qaryatin aw badwin la tuqamu fihimul jama'ah ay as-shalah illa istahwada 'alaihimus syaitan. Di sini disebutkan oleh Syekh, kata beliau, wa 'alal ma'mumi an yanwiyal i'timam dunal imam. Bahwa sesungguhnya bagi seorang makmum ketika dia menjadi makmum, maka cukup dia niatkan untuk salat bersama imam. Tanpa harus menunjuk imamnya siapa. Misalnya, contoh, saya mau sholat duhur di MPB, saya tidak tahu takmir masjid MPB siapa, imamnya juga siapa, tidak tahu. Maka cukup saya berniat, ya Allah, saya mau sholat berjamaah bersama imam. Ya, tidak kemudian saya katakan, ya Allah, saya mau sholat berjamaah bersama Pak Budi, misalnya. Siapa yang jadi imam di MPB, misal contoh. Ternyata yang jadi imam bukan Pak Budi. Yang jadi imam Pak Iwan, misal contoh. Maka itu kata sebagian ulama itu tidak sah. Kenapa? Karena kita menunjuk seseorang. Ya. Jadi tidak usah ditunjuk. Kita cukup meniatkan saya mau sholat berjamaah bersama imam. Ya. Dijelaskan oleh pengarang kitab Abu Syuja bahwa yang dimaksud wa 'alal ma'mum an yanwiyal i'timam dunal imam, maksudnya dunal imam itu tidak takyin, tidak kita tunjuk per orangnya, per individunya tidak. Tapi harus ada, ibu-ibu ingat ya, pahala 27 derajat akan Allah berikan manakala kita ada niat. Niat untuk apa? Niat untuk bermakmum. Ya. Kalau kita salat berjamaah tanpa ada niat, maka Allah tidak berikan pahala. Karena Allah akan berikan pahala sesuai dengan niat seseorang. Jadi kita harus niat ya Allah, saya mau salat berjamaah bersama imam. Gitu ya. Baik. Kemudian di sini Syekh menjelaskan bahwa sesungguhnya seorang imam itu untuk diikuti oleh makmum. Di tambahannya bahwa seorang imam menjadi imam itu diikuti oleh makmum. Jadi seorang misal contohnya, seorang makmum hendaklah dia mengikuti imam. Contoh misalnya, ada imam salat subuh, Imam salat subuh ini yang jadi imam itu kunut. Ya, contoh ya ibu-ibu, ini contoh. Maka makmum yang di belakang sebisa mungkin dia menunggu. Kalau dia memang termasuk yang memilih kunut, ikut kunut. Tapi kalau termasuk yang ngambil pendapat tidak kunut, maka wajib hukumnya untuk menunggu imam sampai selesai kunut, baru kemudian sujud bersama-sama. Ya, kenapa? Karena imam dijadikan sebagai imam untuk diikuti oleh makmum. Sebaliknya, kalau ada orang yang mengambil pendapat subuh kunut, kemudian dia menjadi makmum dengan imam yang tidak kunut, maka dalam hal ini tidak perlu kunut. Imam sujud langsung sujud, gitu ya. Itu yang dimaksud makmum mengikuti imam. Ya, jadi segala apa yang dilakukan oleh imam maka makmum wajib untuk mengikutinya. Baik. Wa yajuzu an ya'tammal al-hurru bil 'abdi wal balighu bil murahiq. Masyaallah. Di sini disebutkan bahwa walladhi qaribul bulugh wal muradu bihi as-sabiyyul mumayyiz. An Amr bin Salamah radhiyallahu anha kana ya'ummu qaumahu wa huwa ibnu 6 atau 7 sinin. Baik. Bahwa di sini disebutkan seorang yang merdeka al-hur itu boleh dia berimam kepada seorang budak.
Dan ini yang sering kali ditanyakan oleh beberapa ummahat, dan seorang yang baligh, al-baligh itu artinya dia sudah mendapati dirinya mimpi basah bagi kaum laki-laki dan sudah mendapati dirinya haid bagi kaum wanita. Seorang yang baligh dengan ciri-ciri yang tadi saya sebutkan itu boleh bermakmum kepada imam yang akan mencapai baligh. Kata para ulama, mencapai usia baligh itu adalah mumayyiz. Mumayyiz itu ibu-ibu usia 7 tahun. Jadi contoh, misalnya kita lagi bepergian sama siapa ya Bu? Jadi kemarin yang ditanyakan umat tuh gimana? Oh ya, lagi bepergian terus sama anak laki-laki. Anak laki-lakinya usia 8 tahun. Boleh nggak kita bermakmum dengan anak laki-laki itu? Ya. Dan anak laki-laki ini Masya Allah kata beliau sudah sekolah di sekolah tahfiz. Jadi Al-Fatihahnya sudah bagus. Maka dalam hal ini diperbolehkan. Ya. Jadi berimam kepada orang yang mendekati baligh. Usia baligh itu berbeda-beda. Ada yang masuk usia baligh zaman sekarang 9 tahun. Ada yang sebelum itu 8 tahun sudah ada yang baligh. Ya. Maka dari itu ibu-ibu zaman sekarang ini, ya, bagi teman-teman yang punya anak laki-laki ataupun perempuan, kalau usianya sudah mumayyiz 7 tahun, itu seharusnya sudah diperkenalkan apa itu mimpi basah dan apa itu haid. Karena banyak anak-anak wanita, anak-anak gadis zaman sekarang di usianya 8 tahun sebelum 9 tahun, yaitu sudah mengalami keluar darah. Dan kalau memang darah itu menunjukkan darah haid, maka disebut darah haid. Ya walaupun sebagian ulama mengatakan itu darah istihadah. Ya. Karena banyak faktor yang menyebabkan akhirnya hormon kaum wanita lebih cepat daripada orang zaman dahulu. Baik. Wal balighu bil murahiq. Apa itu murahiq? Huwallazi qaribul bulugh. Murahiq itu adalah yang mendekati usia baligh. Wal muradu huna as-sabiyyul mumayyiz. Dan yang dimaksud di sini adalah anak yang mumayyiz. Ibu-ibu, untuk melihat anak itu mumayyiz atau belum, maka kata para ulama kaidahnya adalah anak itu bisa membedakan antara yang baik dan tidak baik. Dan tidak menjadi patokan ukuran 7 itu semua sudah mumayyiz. Ya ada anak yang dia usianya 8 tahun, 9 tahun tapi nggak tahu apa-apa. Ada anak usia subhanallah 7 tahun, dia tahu. Oh, apa Bu misalnya baik atau tidak baik, misalnya apa kasusnya? Minum teh atau susu ini baik, minum alkohol tidak baik, misalnya. Dia sudah tahu. Atau misalnya makan daging ayam, makan daging sapi, daging kambing itu baik. Makan daging babi itu tidak baik. Misal, itu juga boleh. Ya. Yang bisa membedakan yang baik dan yang buruk itu biasanya kata para ulama sudah disebut sebagai mumayyiz. Berarti kalau dia mumayyiz dan dia sudah bisa membaca surah Al-Fatihah dengan benar, panjang pendeknya sudah bagus, boleh jadi imam. Sah hukumnya, ya. Dan Masya Allah, Allahumma barik, zaman sekarang banyak orang tua yang sudah menyekolahkan anak-anaknya dari TK itu di sekolah-sekolah yang berbasis Al-Quran. Masya Allah. Sehingga anak-anak zaman sekarang usia 7 tahun sudah bagus bacaan Al-Fatihahnya. Masya Allah, ya sudah fasih. Tidak seperti kita zaman dulu. Ya. Kenapa? Karena kita zaman dulu di TK yang diajarkan balonku ada 5. Ya. Iya enggak? Ya kita dulu waktu SD Al-Fatihah kita sudah baik atau belum? Wallahu ta'ala alam. Ya. Kalau sudah masuk SD masuk ke ibtidai biasanya. Ke sekolah siang. Kalau di daerah Jawa Barat begitu. Mungkin sama dengan Tegal ya, yang Salamaya. Nah, kita belajar bukan di SD tuh Al-Fatihah, tapi kita belajarnya di sekolah siang. Ya. Karena kalau di SD kita dapat pelajaran agama sepekan hanya sekali. Ya, zaman dulu kala. Ya, Masya Allah. Baik, kemudian dilanjut ibu-ibu, wala tasihhu qudwatan rajulin bimra'atin. Nah, ini penting nih. Dan ini kaidah berlaku sampai hari kiamat. Dan tidak sah hukumnya seorang perempuan menjadi imam bagi laki-laki. Dan tidak sah hukumnya seorang laki-laki bermakmum kepada perempuan. Sampai kapan kaidah ini berlaku ibu-ibu? Sampai hari kiamat. Ya.
Walaupun kemarin ada berita terkini di sebuah pondok pesantren, la haula wala quwata illa billah, ini akhir zaman ini. Di sebuah pondok pesantren yang besar sekali. Ya, ini beritanya kan viral ya, di mana-mana ada ya. Di mana ada perempuan jadi imam. Lihat beritanya ibu-ibu. Di belakangnya kaum laki-laki. Tidak usah saya sebutkan nama pondoknya, tapi insya Allah beritanya valid ya. Jadi si perempuan itu ada di depan. Ya. Belakangnya apa? Kaum laki-laki menjadi makmum ya. Maka ketahuilah bahwa itu bukan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, seberapa bagus pondoknya ya, dengan alumni-alumni yang ada, kalau ada di situ sebuah fenomena di mana perempuan boleh menjadi imam bagi kaum laki-laki, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya hal tersebut tidak pernah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi yang berhak menjadi imam kalau ada kaum laki-laki siapa ibu-ibu? Kaum laki-laki. Ya, bukan kaum perempuan. Seberapapun hebat kaum perempuan ini, ya misalnya sudah S3, ya doktor misalnya, ya tetap kalau ada laki-laki posisinya menjadi makmum. Dan ini menunjukkan ibu-ibu di dalam kehidupan kita, yang menjadi imam bagi kita kaum wanita juga laki-laki. Ya. Hari ini fenomenanya terbalik. Banyak kaum wanita yang seakan-akan dia lebih kuat dari kaum laki-laki. Ya, mencari nafkah, memberikan keputusan, menjadi seorang pemimpin negara, gitu kan. Padahal jelas yang namanya wanita itu adalah makmum dan imamnya adalah laki-laki. Di sini juga dibahas ibu-ibu bahwa sesungguhnya tidak diperbolehkan seseorang bermakmum di belakang banci, khunas. Banci yang nggak jelas zaman sekarang, subhanallah banyak. Bahkan ada komunitas perbancian. Kalau di Jogja ibu-ibu pengen lihat banci itu ada di Bangjo apa tuh? Bogem. La haula wala quwata illa billah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Itu koyok mesti ada ya, subhanallah. Ya. Ada pondok pesantren ya di situ. Di Bantul, Yogyakarta. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. La haula wala quwata illa billah. Musibah ibu-ibu. Musibah. Kalau ada banci semakin banyak itu artinya kerusakan ada di mana-mana. Kalau banci semakin banyak maka nuwun sewu akan banyak kasus ya mencintai sesama. Gitulah. Ya. Dan ini tidak boleh bermakmum kepada banci. Ya, bahkan banci makmum kepada banci juga kata ulama Syafi'iyah nggak sah. Termasuk ini juga, misalnya ada seseorang laki-laki, tapi dia gemulai, dia nggak banci, dia laki-laki, melambai. Itu diperselisihkan juga. Dia ini melambai ini artinya melambainya lebih mendekati banci atau mendekati ke laki-laki. Ya. Dan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Musibah pada zaman sekarang, banyak orang tua yang mendidik anaknya dari kecil buat candaan. Ya, anak laki-laki kecil dipakein pakaian wanita, rok, ya. Itu nggak boleh. Seorang wanita ya tidak diperkenankan atau tidak diperkenalkan memakai baju ala-ala wanita, tapi pakai bajunya baju-baju laki-laki. Ya, dan kembalilah kepada fitrahnya masing-masing. Laki-laki ya dididik ya untuk menjadi seorang laki-laki yang dia maskulin, dan seorang wanita dididik kewanitaannya dan dia adalah seorang yang feminim, gitu ya. Jadi tidak terbolak-balik. Baik. Rawahu Abu Dawud wa ghairihi an Malik bin Al-Huwairis radhiyallahu anhu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man zara qauman fala ya'ummahum wal ya'ummahum rajulun minhum wa mafhumahu anna al-mar'a la ta'ummul qaum wa fihimur rijal. Kata Syekh, ibu-ibu, kalau ada di suatu kaum ya, dia di situ ada masjid, maka tidak boleh bagi yang baru datang ujuk-ujuk dia jadi imam. Dia harus yang menjadi makmum, karena yang namanya mukim itu lebih didahulukan untuk menjadi imam. Ya. Wala qari'in bi ummi. Ini nih muskilah bagi masyarakat kita khususnya. Ternyata mohon didengarkan ibu-ibu, tidak diperbolehkan seorang yang bagus bacaannya, Al-Fatihahnya sudah bagus, bermakmum kepada
seorang imam yang bacaan Al-Fatihahnya belum menguasai tajwid dengan benar. Ya. Dan ini banyak terjadi. Nggih mboten. Ya. Semoga suatu hari kelak saya tetap berdoa sama Allah, ya Allah, semoga suatu hari kelak minimal di Yogyakarta lah ya. Pengennya kan se-Indonesia. Tapi minimal Yogyakarta dulu lah. Semoga nanti masjid-masjid di Yogyakarta itu Allah karuniakan imam-imam yang bagus bacaannya. Amin. Dan ketahuilah sesungguhnya menjadi imam itu berat amanahnya. Jadi kalau di masyarakat kita kan non sewu nggih, banyak orang-orang senior, gimana saya bilangnya senior, yang nun sewu bacaannya yang panjang dibikin pendek, yang pendek dibikin panjang, tapi apa yang iramanya membuat panjang jadi pendek, pendek jadi panjang. Nah ini yang senior ini yang kadang subhanallah makharijul huruf za jadiya, ain jadi nga, alhamdulillahi rabbil alamin. Ini udah merusak makna. Ya. Nah orang-orang senior ini terkadang mereka masih tetap ingin jadi imam. Nggih mboten? Makanya yang di belakang jadi bingung, mau suruh mundur yo nggak enak. Ya. Harusnya yang senior ini bilang, nun sewu saya mau pensiun dini, gitu ya. Silakan yang bacaan Al-Qur'annya bagus-bagus, boleh silakan. Masya Allah. Ya. Kalau di Saudi setahu saya ibu-ibu di sana itu masya Allah yang namanya jadi imam itu dihitung sebagai pegawai negeri, ya. Dan di sana seleksinya ketatnya luar biasa. Minimal jadi imam, bisa jadi imam tuh harus hafal 30 juz, ya. Jadi saya punya teman dari Indonesia yang sudah lama tinggal di Madinah, lahir anaknya di sana, ya. Dan Masya Allah di antara putra beliau itu Masya Allah sudah hafal Al-Quran 30 juz semua alim. Dan daftar jadi imam. Dan itu ada seleksinya, ketat seleksinya. Masya Allah sekarang putranya beliau di antara salah satu putranya menjadi imam di salah satu masjid yang ada di Madinah. Masya Allah. Dan beliau cerita memang syarat di sana menjadi imam itu hafal Al-Quran 30 juz. Di Indonesia jadi imam belum hafal juz 30 ya itu belum hafal bisa jadi imam. Masya Allah. Padahal imam itu berat. Ya. Maka dari itu di sini disebutkan oleh Syekh wala qari'in bi ummi. Ummi itu orang yang bacaan Al-Qur'annya ya tak masih terbata-bata, masih belum benar panjang pendeknya. Maka orang-orang yang seperti ini jangan mengatakan saya jadi imam, jangan. Ya. Bahkan ibu-ibu kalau kita perempuan semuanya, ya. Kita itu harusnya malu, ya. Jangan kita mengatakan, udah saya aja yang jadi imam, jangan. Ya. Kita kasih ke orang lain, menawi barangkali ada orang lain yang hafalannya lebih banyak daripada kita, gitu ya. Jadi imam itu bukan diperebutkan sebenarnya. Ya. Imam itu amanah yang begitu besar. Ya. Semoga nanti di Yogyakarta saya doakan, semoga nanti ada yayasan gitu ya, yang mengelola, menyiapkan para imam. Ya, amin. Mohon doanya ibu-ibu, semoga suatu hari kelak saya mohon doanya mutiara hikmah yang ikut andil di dalamnya. Amin. Ya, jadi ada yang masjid butuh imam, kita sudah siap ya, silakan ambil gitu ya. Masya Allah. Baik. Kemudian di sini disebutkan oleh Syekh Al-Qari huwa alladhi yuhsinu qira'atul Fatihah. Bahwa yang disebut qari, ibu-ibu di situ kan ada kan terjemahannya qari yang bisa baca Al-Quran. Itu artinya yang bagus bacaan surah Al-Fatihahnya dengan tajwid yang benar. Jadi bukan hanya suaranya saja yang bagus, ya nada-nada dan iramanya bagus, tapi juga tajwidnya, makharijul hurufnya, sifat-sifat hurufnya itu juga benar. Dan ini butuh ilmu, ya kan? Ilmu tahsin yang benar. Ya. Wal ummi huwa alladhi yakhillu biharfin minha. Ya, al ummi yang dimaksud adalah yang dia tidak memberikan hak-haknya huruf. Ya, za dibaca ya, ain dibaca nga, itu tidak memberikan haknya huruf. Ya, kemudian misalnya idhar dibaca ikhfa, ikhfa dibaca iqlab, iqlab dibaca gunnah misalnya. Ya, itu tidak memberikan hak-haknya huruf. Ya. Kemudian di sini disebutkan walam tasihul qudwa bihi lianna qira'atiha kamila ruknun kama alimta wa sihhat salatahu li nafsi darura li adami qudwatihi 'ala ta'allim. Taib. Jadi kalau bisa ibu-ibu kita cari imam yang bagus dan kita bermakmum di belakangnya. Jazakumullahu khaira. Kami haturkan kepada segenap pengurus masjid Pogung Baru,
yang insya Allah imam di sini sudah terseleksi nggih Bu Reni nggih. Di sini imamnya bagus-bagus. Oh, di Pogung, alhamdulillah. Berarti nikmat bagi warga Pogung ya. Karena nggak semuanya masjid itu dikasih imam yang bagus-bagus. Coba ibu-ibu lihat di bagian area Bantul yang dekat pantai. Itu Masya Allah gitu ya. Saya pernah habis dari pantai salat berjamaah di sana, Masya Allah gitu ya. Alhamdulillah. Ya, dan itu nikmat Eyang. Alhamdulillah. Baik, kemudian wa ayyu maudhi'in, kita ambil satu pasal. Wa ayyu maudhi'in shalla fil masjid bi salatil imami fihi wa huwa alimun bi salatihi. Ay bi salatil imam ka an yasma'u aw yarahu aw yasma'u muballighan aw yara bi ba'di shaf. Maka seorang makmum ketika dia berimam kepada imam dianjurkan untuk mendengar salah satu dari 3 bagian ini. Yang pertama, ya untuk salah satunya aja. Dia bisa mendengar suara imam. Yang pertama, mendengar suara imam. Berarti posisinya kalau laki-laki atau perempuan dia masih dalam satu ruangan. Ya. Yang kedua, melihat imam itu sendiri. Melihat imam itu sendiri. Yang ketiga adalah dia melihat shaf yang tersambung. Contoh, saya berikan contoh. Di Masjidil Haram, itu kan luas banget ya ibu-ibu ya. Antara bangunan baru dengan bangunan lama, ya bangunan baru di Malik Abdullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua yang hadir untuk bisa mengunjungi Masjidil Haram atau bisa kembali ke sana. Nanti kalau kita milih bangunan baru di sana, itu jauh sekali dari imam. Imam ada di dekat pelataran Ka'bah, ya di bangunan lama. Maka apakah yang berada di masjid baru itu sah salatnya? Sah. Kenapa? Walaupun sudah terpisah gedung yang berbeda, ya, tapi makmum masih mendengar suaranya imam. Ya, maka boleh untuk bermakmum. Ya. Bahkan sebagian besar, ya, hotel-hotel yang ada di Saudi, di Mekah itu membuat musola yang menghadap langsung ke pelataran Masjidil Haram. Ya. Dan mereka salat bersama imam di Masjidil Haram. Dalilnya apa? Kok mereka salat padahal sudah beda bangunan? Katanya mereka karena kita yang berada di depan, laki-laki yang berada di depan shaf itu bisa melihat orang-orang yang sedang salat di pelataran Masjidil Haram. Ya. Maka itu masih bisa bermakmum dengan imam yang ada di Masjidil Haram. Ya, jadi ibu-ibu kalau kita mau salat masjidnya besar atau misalnya kita di sini seumpamanya laki-laki kalau di MPB misalnya bludak gitu jamaahnya, laki-laki berada di lantai bawah, perempuan berada di lantai atas, masih ada suara yang bisa didengar, maka itu diperbolehkan. Ya, kalau di Indonesia kan biasanya ada ini ya, fasilitas TV atau fasilitas media yang bisa dilihat ya, itu juga boleh. Ya, jadi dia tersambung softnya atau bisa mendengar atau bisa melihat langsung. Ya. Tapi kalau misalnya MPB nih sholat, terus ibu-ibu yang ada tetangga MPB sholat di kamarnya, gitu ya. Dan suaranya tuh kan biasanya kalau di Indonesia suara makmum ketika sudah mulai sholat itu kan tidak dikeluarkan gitu ya suaranya, hanya di dalam masjid saja. Apakah dia ketika mendengar samar-samar suara di MPB boleh sholat bersama jamaah yang ada di MPB? Tidak boleh, karena samar-samar. Ya. Dan juga sholatnya sudah terpisah dengan bangunan. Ya, kalau di Masjidil Haram masih boleh, kenapa? Karena suaranya besar. Ya, mikrofon ada di mana-mana. Ya, dan softnya masih tersambung. Masya Allah. Kalau di Nabawi beda lagi ibu-ibu. Di Nabawi itu rapi. Ya, sholat antara laki-laki dan perempuan itu, masya Allah, softnya masih tersambung dengan rapi. Masya Allah. Baik. Kemudian di sini disebutkan ajza'ahu ma lam yataqaddam alaihi. Wa in shalla fil masjid wal ma'mum kharijal masjid qariban minhu wa huwa 'alimun bi salatihi wala ha'il hunaka jaza. Disebutkan kalau misalnya ada orang salat di pelataran masjid, misalnya ya kharijal masjid itu artinya di pelataran masjid, sedangkan makmum dan imam sebagiannya ada di dalam masjid, imam ada di dalam masjid, makmum ada di belakangnya, terus kita mau bermakmum tapi kondisinya penuh. Seperti kemarin terakhir Ramadan ibu-ibu disiarkan oleh TV Jazirah, itu kondisi memang saya rasakan sendiri. Ramadan terakhir kemarin, ya Ramadan terakhir tahun ini, itu penuhnya luar biasa. Kami yang biasa berangkat setelah asar harusnya masih dapat ya jam 3 gitu, itu sudah nggak bisa.
Jadi kami bela-belain kemarin tuh para jamaah kita arahkan berangkat jam 2. Ya, lagi panas-panasnya tuh 50 derajat. Yuk pada berangkat ke masjid. Kenapa? Karena kalau nggak jam segitu nggak bisa dapat dalam masjid. Adanya di luar masjid dan itu katanya, kata data yang ada tuh sampai mencapai 3 kilo lebih soft sholat di Masjidil Haram. Ya sampai ke terminal-terminal. Ya, Masya Allah, saking penuhnya. Ya tapi sah sholatnya. Kenapa? Karena masih bersambung softnya. Ya, yang belakang bisa melihat soft yang di depan. Terutama salat-salat tarawih. Ya, salat tarawih itu Masya Allah luar biasa dan puncaknya ada di 10 malam terakhir Ramadan. Ya, jadi kami rasakan sendiri awal-awal Ramadan tuh tidak sepenuh 10 Ramadan. 10 Ramadan sesaknya luar biasa. Dan saya berdoa di tempat yang mulia ini semoga ibu-ibu kita semuanya diberikan kesempatan Allah untuk kembali bisa beriktikaf di Masjidil Haram. Dan bagi yang belum semoga bisa mencicipi untuk beriktikaf di Masjidil Haram. Amin. Allahumma amin. Baik, ini yang bisa saya sampaikan dan sebagaimana tadi saya sudah berjanji bahwa kita akan belajar tentang softnya wanita. Ya, begini ya. Ada beberapa kondisi ketika seorang wanita sholat menjadi makmum. Ya, yang pertama, seorang wanita dia sholat berjamaah di masjid dengan imam laki-laki dan di situ ada rombongan laki-laki. Maka shaf wanita sepakat para ulama adalah di belakang kaum laki-laki, bukan sejajar. Contoh, saya gambar ya, ada spidol enggak? Atau ada yang bisa menggambar? Coba gambar. Saya serahkan kepada ahlinya. Ya, terima kasih Bu Retno, jazakillah khair. Ini kalau wanita makmum bersama kaum laki-laki di masjid. Imam di depan, paling depan imam. Oke, sudah. Kemudian belakang makmum laki-laki dulu. Oke, terus belakangnya wanita. Gampang, yang ini ibu-ibu insya Allah sering ketemu. Laki-laki paling depan sebagai imam, belakangnya disusul oleh makmum laki-laki, belakangnya lagi disusul oleh makmum perempuan. Sudah? Ya ini kondisi pertama, sampun. Oke, sampingnya lagi, kondisi kedua. Oke, sudah? Kalau para wanita berjamaah, di situ nggak ada kaum laki-laki, wanita semua. Maka posisi imam wanita ada di tengah. Ya, bukan di depan, di tengah, sejajar dengan makmum yang ada di shaf pertama, perempuan semuanya. Jadi dia berada di tengah, ya. Ini sholat jamaah dulu ya. Misalnya banyak lah, satu asrama misalnya ya, pengen sholat berjamaah bareng-bareng, maka posisi wanita ada di tengah, imamnya ada di tengah. Selama ini sebagian kita ya masih menggunakan metode monggo yang jadi imam di depan gitu ya. Padahal di sini juga disebutkan wanita kalau dia bermakmum dengan wanita sama wanita, maka imam berada di tengah. Gitu, sampun? Sudah sejajar. Kalau seorang wanita sholat berjamaah dengan satu wanita, shafnya bagaimana? Maka shafnya imam, kondisi ketiga, wanita dengan satu wanita. Maka makmum berada di sebelah kanan imam. Kanannya imam. Imamnya di kiri, makmumnya di kanan. Tulis mana makmum, mana imam. Ibu berdua mau sholat berjamaah sama anak perempuannya. Ibu yang jadi imam, maka posisi ibu di saya, posisi makmum ada di kanannya. Ya, kalau dua orang wanita, makmumnya di kanan, imamnya di kiri. Kalau wanita sholat bertiga, ini udah beda lagi nih. Bertiga. Kalau sholat bertiga, pertanyaannya, imamnya ada di mana? Hah? Imamnya ada di mana? Oke. Atau langsung berempat aja ya? Kalau itu kan gampang, berempat. Berempat berarti makmumnya 3, imamnya 1. Gimana shafnya? Yang kanan 2, ahsantum. Imam, makmum, kanan 2, kiri 1. Oke. Ada lagi yang wajib? Ada lagi nggak posisinya? Yang kelima sunnah, ketika seorang wanita sholat tahajud, sholat qiyamul lail bersama suaminya satu-satu, maka seorang wanita tepat berada di belakang suaminya. Kalau ada anak laki-laki ikut sholat, maka dia harus berada di belakang anak laki-lakinya. Wanita kalau sholat sunnah bersama suaminya, dan ini diperbolehkan ibu-ibu. Sholat qiyamul lail itu boleh berjamaah. Ya, tulis Ummu Ali. Ada yang terlewat enggak? Sudah? Oh, anak laki-laki salat sunnah. Ibunya. Oh, ditulis Ummu Ali. Berarti hal yang ke berapa? 6.
Kalau ada misalnya sholat sunnah, bapaknya paling depan, dua anak laki-laki misalnya, anaknya jadi sedikit kalau satu bu, belakangnya lagi. Sudah cukup, insya Allah. Cukup ya ibu-ibu. Baik, dari gambar ya jazakillah khairum wa'ali barakallahu fiq. Dari gambar yang sudah ada di depan, yang sering terjadi kesalahan yang mana ibu-ibu? Perempuan semua ya, perempuan semua itu biasanya perempuan berada di paling depan. Ya, padahal sebenarnya perempuan itu berada di tengah. Ya, insyaallah. Dua saf gimana bu? Berarti kalau dua saf begini, ambillah misalnya makmumnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Misal makmumnya 6, imamnya 1. Contoh misalnya. Maka 1 imam di depan, 2 di kanan imam, 1 di sebelah kiri imam, sisanya di belakang. Misal 2 saf kan bu? Nje. Baik. Tetap yang kanan lebih banyak daripada yang kiri. Sudah? Baik. Boleh ditulis, masih ada waktu 5 menit, kemudian ditutup insyaallah. Boleh, Bu Reni. Darurat itu, boleh. Karena itu masuk ke darurat. Misalnya laki-laki sama perempuan, ya suami istri pengen sholat tahajud bareng, tapi masya Allah Allahumma barik, rumahnya tuh gitu ya. Untuk 2 orang sholat tuh nggak cukup, karena mungkin di situ ada ranjang, ada lemari gitu ya. Gimana mau mau belakang-belakang memang nggak cukup, udah nggak bisa kata Bu Reni ya. Tapi sedikit berada di sedikit nyundul gini, boleh nggak? Insya Allah boleh, karena itu masuk dalam kondisi darurat. Begitu nggih. Subhanallah ibu-ibu zaman dulu orang-orang zaman dulu saya masih ingat ya, simbah-simbah kami tuh kalau di rumah tuh ada tempat kayak musola kecil gitu loh. Nah, gunanya bukan untuk sholat berjamaah bagi kaum laki-laki di situ, tidak. Ternyata itu berguna untuk sholat sunnah. Ya, jadi kalau pas mau sholat tahajud bareng suaminya ya sholatnya di situ. Nah, dan saya sudah pernah menyampaikan bahwa sholatnya wanita kalau dia sendirian ya, maka lebih afdal di tempat yang lebih tersembunyi. Ya, pahalanya akan berbeda. Zaman sekarang kan nggak ada kayak gitu ya. Rumah ada musolanya kecil gitu kan nggak ada. Ruangan lah, bukan musola, ruangan. Ustazah mengingatkan itu gambarnya kan agak renggang-renggang. Ustazah menjelaskan bahwa posisi safnya itu dempet gitu. Oh iya betul. Kata Umma jazakillah khair barakallahu fiik. Ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, kita ingatkan kembali dan tidaklah kita kami menyampaikan ini kecuali kami menyayangi ibu-ibu semuanya karena Allah, bahwa sesungguhnya shaf yang terbaik di sisi Allah adalah shaf yang rapat. Apa yang dirapatkan? Apakah sajadah dirapatkan dengan sejadah? Ternyata tidak. Yang dirapatkan adalah kaki dengan kaki, mata kaki dengan mata kaki sejajar. Ya, jadi kalau misalnya kita salat, imam berkata di depan biasanya sawu sufufakun, rapatkan saf-saf kalian. Ya kita rapatkan, kaki ketemu kaki. Ya. Dan ini masya Allah banyak yang belum tahu. Ya, kenapa demikian? Karena orang-orang yang merapatkan saf itu termasuk bagian dari orang-orang yang didoakan oleh para malaikat. Ya, dan tentunya untuk mengurangi was-was syaitan. Jadi kalau kita longgar, kan ada sajadah sama sajadah ibu. Akan ada longgarnya kalau sajadah sama sajadah. Ya, maka itu nanti syaitan bisa salat di samping kita dan mengganggu kita. Ya. Banyak kita salat Allahu Akbar lupa. Tadi imam baca Al-Qur'annya surat apa ya? Nah, itu gangguan dari syaitan. Enggak ibu, monggo silakan mau bertanya. Nomor 6 itu apa ya? Sebentar. Salat misalnya ada salat sunnah seorang bapak ya dengan anak laki-lakinya. Ya, boleh ditambah belakangnya ibunya misalnya. Maka salatnya bentuknya imam di depan, kemudian anak laki-lakinya di belakang, baru kemudian ibunya di belakang lagi. Masya Allah. Dan subhanallah, di antara nikmat ibu-ibu yang patut disyukuri oleh kita keluarga kaum muslimin adalah ketika Allah bangunkan untuk salat malam bersama-sama. Ya, disunahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, kalau ada seorang istri bangun malam hari, maka bangunkanlah ya keluarganya. Begitu pula seorang suami kalau bangun di malam hari, seorang ayah ketika bangun di malam hari, maka disunahkan untuk membangunkan istrinya. Masya Allah.
Dan ketika Masya Allah seluruh penghuni rumah itu salat malam, maka Allah akan memberikan keberkahan dalam rumah tangga mereka. Masya Allah. Dan ini banyak yang dilalaikan oleh kaum muslimin pada zaman sekarang. Salatnya sendiri-sendiri. Baik, iya Bu Reni, boleh. Satu lagi Bu Reni ini ya. Maksudnya lebih bagus makhraj. Tapi suaminya Al-Fatihahnya udah bener belum? Bacaannya. Panjang pendeknya lah minimal kalau orang Indonesia. Sudah benar panjang pendeknya. Kemudian mungkin kesalahannya bukan masuk kepada lahnul jali. Sebentar saya izin menyampaikan. Ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, kesalahan di dalam membaca Al-Quran mohon diperhatikan. Kesalahan dalam membaca Al-Quran itu dibagi dua. Ada lahnul khafi, ada lahnul jali. Lahnul khafi ini kesalahan khafi yang ringan ini, misalnya contohnya baca gunnah kurang gunnahnya. Misalnya qul a'udzu birabbin nas. Tapi dia udah gunnah, tapi kurang sedikit gunanya. Maka itu namanya lahnul khafi, tidak apa-apa. Ya. Tetapi lahnul jali itu yang bisa merusak makna. Ya, bisa merusak makna. Hati-hati nih, banyak. Ya. Contoh. Apa contohnya? Misalnya yang za jadiyah itu contohnya apa? Huwal azizul ghaffar. Huwal aliyyul ghaffar. Itu enggak boleh. Udah merusak makna. Nah, dan itu termasuk lahnul jali. Hati-hati. Nah, ini lahnul jali. Yang enggak boleh Bu Reni adalah lahnul jali. Kalau suami kita baca Al-Fatihah ya tidak pakai irama tapi bagus untuk panjang pendeknya, alhamdulillahirabbil alamin, rahmanir rahim, maliki yaumiddin. Itu enggak apa-apa. Wallahu taala alam. Dan kaum laki-laki itu tidak seperti kaum wanita. Kaum wanita berlomba-lomba belajar tahsin, belajar ini. Kaum laki-laki udah habis cari nafkah waktunya. Dalam? Enggak, bukan gengsi. Oh, memang. Kalau para laki nih Bu, saya kasih tips. Laki-laki jangan belajarnya sama istri. Suami jangan belajarnya sama istri, enggak mau, memang. Kenapa? Bukan masalah gengsi. Kan laki-laki itu qawwam itu pemimpin. Pemimpin itu kan maunya memimpin. Gimana jadinya pemimpin diajarin oleh yang dipimpin. Ya, kita berikan waktu ruang untuk para laki-laki, untuk para suami kita belajar dengan gurunya laki-laki. Ya, baik online maupun offline. Ya, apalagi ditambah gurunya kita nih perempuan belum apa-apa udah dicerewetin. Ya. Ya enggak, baru bismillahirrahmanirrahim. Kata kita istrinya, "Pak, maaf, salahnya udah banyak nih." Ya. Enggak lulus. Ya udah enggak mau ya suami kita. Udahlah besok saya enggak mau lagi belajar sama ibu. Ya. Karena kok banyak salahnya. Tahsin untuk bapak-bapak. Ya. Di MPB Bu Reni, tahsin untuk bapak-bapak. Beliau mau mendaftarkan suaminya. Tuh daftar katanya. Monggo Ummu Ali, ditutup Ummu Ali. Baik ibu-ibu, insyaallah sampai di sini dan mudah-mudahan Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.